Dari data, fakta, kitab cuma sampai Wali Songo. Ke bawahnya nggak ada Robi itu dapat ini. Cucunya Wali Songo, si ini cucunya Wali Songo, semua aja itu orang aku cucu Wali Songo. Kata siapa Wali Songo tidak punya keturunan? Nih, contoh kitab, salah satu kitab yang menjadi rujukan Rabi'atul Alawiyah. Ini si ngomong keturunan Wali Songo nggak ada, mana? Kepret bulak balik ku aing ayeuna keneh. Tes DNA, udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang. Di sini bahkan ditanggapi oleh berbagai macam netizen ya, yaitu menanggapi Bahar Smith yaitu mau tes DNA. Ini bahkan ditanggapi oleh Nusantarawan. Seharusnya Anda yang mengaku keturunan Nabi yang harus buktikan, berikan bukti hasil tes DNA. Bisa saja Bahar anak dari wanita simpanan selir atau hasil ya seperti itulah. Di sini saya masih ingat betul ya, yaitu ketika Menak Yakut ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agama. Dan di sini Menak Yakut pun langsung mendatangi Rabi'atul Alawiyah, yaitu di sini yang isi beritanya sih membahas silsilah Habib Rizik pada waktu itu. Dari sini yaitu Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mendatangi Sekretaris Rabi'atul Alawiyah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan pada 28 Desember 2020 yang lalu. Rabi'atul Alawiyah merupakan organisasi Islam yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Pada umumnya organisasi ini menghimpun WNI keturunan Arab, khususnya yang memiliki keturunan langsung dari Nabi Muhammad. Nah, menurut saya di sini sangat gampang sekali sih, nggak usah sampai tes DNA segala lah. Cukup Bahar di sini mendatangi di sini, yaitu menyambangi Rabi'atul Alawiyah di sini. Apalagi di sini juga sudah lengkap lah dengan alamatnya, yaitu TB Simatupang, Jakarta Selatan, seperti yang dilakukan oleh Menak Yakut pada waktu itu. Ya kemungkinan siapa sih yang nggak bertanya-tanya. HRS kan pada waktu kemarin pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kan juga pernah ditahan. Bahkan seringkali orasi-orasinya itu menimbulkan kontroversi. Jadi wajar sajalah masyarakat mempertanyakan Habib Rizik ini benar-benar keturunan dari Nabi Muhammad apa enggak. Ternyata dari sini yaitu memang benar, yaitu Habib Rizik adalah keturunan dari Nabi Muhammad. Di sini terlihat, di sini ada tulisannya Muhammad Rizik, Ketua FPI. Nah, coba kita lihat di sini ya. Kira-kira apakah ada Bahar ya di sini? Kalau Anda mengetahui, coba silahkan berkomentar. Fatimah, ya kemungkinan ini cuma beberapa saja, kemungkinan masih banyak lagi yang tidak ditulis di berita ini ya. Jadi menurut saya ya cukup mendatangi inilah. Jadi tidak usah sampai mengucapkan hal-hal yang sangat kontroversi sekali. Gara-gara ucapan Bahar Smith yang seperti itu, akhirnya kan masyarakat jadi curiga ya, ini benar apa enggak ya, yaitu Bahar tersebut cucu dari Nabi Muhammad. Nah, bahkan di sini yaitu ada berita dari Habib Jindan. Di sini bahkan Bahar Smith bukan keturunan Nabi. Di sini Habib Jindan menyebut Bahar bukan keturunan Nabi. Ya akhirnya memang banyak yang pertanyakan lah. Apalagi juga Bahar seringkali membuat ceramah yang kontroversi. Bahkan yang kemarin itu ya seperti ini. Itu bahkan Bahar menyebut Wali Songo ya seperti inilah videonya. Dari data, fakta, kitab cuma sampai Wali Songo. Ke bawahnya nggak ada Robi itu dapat ini. Cucunya Wali Songo, si ini cucunya Wali Songo, semua aja itu orang aku cucu Wali Songo. Bahkan dia sendiri juga meragukan kalau ada yang mengaku-ngaku cucu dari Wali Songo. Tetapi kalau dia diragukan sendiri karena memang ucap-ucapannya yang sering kontroversial, dia malah menantang orang yang meragukan keturunan Bahar dari Nabi Muhammad tersebut. Bahkan menantang untuk tes DNA. Nah, bahkan ini juga langsung ditanggapi oleh langsung dari keturunan Wali Songo. Kata siapa Wali Songo tidak punya keturunan? Nih, contoh kitab, salah satu kitab yang menjadi rujukan Rabi'atul Alawiyah. Ini si ngomong keturunan Wali Songo nggak ada, mana? Kepret bulak balik ku aing ayeuna keneh.
ngomong sok ngomong digampleng ku aing nyebutkeun eueuh keturunan Wali Songo. Rek saha iki dikepret ku aing. Ya seperti itulah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Bahar Smith kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial. Ia meminta menggali makam Nabi Muhammad untuk membuktikan bahwa dirinya keturunan sah Nabi. Kalau mau tes DNA, 2 syaratnya. 1. Bisakah ente orang yang ngajak tes DNA menggali kuburnya Rasulullah? Ambil darah beliau, nanti cocokkan sama darah kita orang. Terang Bahar dalam video yang beredar. Sontak, video tersebut mendapatkan reaksi dari banyak pihak yang menyayangkan pernyataan tersebut terlontar dari Bahar. Sebagian kalangan kemudian memberikan tanggapan atas pernyataan sensitif tersebut melalui media sosial. Bahar menantang umat untuk membuktikan dirinya sebagai keturunan Nabi melalui tes DNA, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh otoritas Saudi. Tidak mungkin di sini bisa, berarti pemerintah Saudi ogah. Atau prosedur berbelit, harus persetujuan ulama dan lain-lain, ribet. Nah, Bahar tahu dan paham, tulis akun Twitter Rizik Divis dalam utasnya pada Jumat 14 Maret 2023. Dalam utas tersebut disebutkan bahwa pernyataan Bahar yang menantang para pihak yang meragukan nasabnya sebagai habaib adalah hal yang sulit atau mustahil dilakukan, sehingga secara tidak langsung Bahar dapat mengklaim bahwa dirinya adalah benar keturunan Nabi Muhammad. Tantangan dia untuk menggali kubur Nabi itu sekali lagi cuma trik untuk meyakinkan kebenaran klaim dia saja melalui logika falaci. Namun dari sisi adab, perilaku Bahar ini ngelunjak, menyinggung inti fondasi Islam yakni pribadi Rasul. Menggali kubur seseorang itu sudah dianggap tabu, jelas akun Rizik Divis dalam utasnya. Pernyataan kontroversial Bahar tersebut membuat dirinya menjadi trending topik pembahasan Twitter di Indonesia. Banyak pihak yang mengungkapkan perasaan kecewa atas pernyataan yang terlontar dari sosok ulama tersebut. Buat apa bongkar makam Nabi? Tes DNA tak harus ambil sampel darah. Betul, bisa dari rambut. Banyak negara yang simpan rambut Nabi, termasuk di Indonesia. Ada opik artis religi, tes aja dulu, tulis akun Mu'anas Alaidit. Menanggapi pernyataan kontroversial Bahar. Astaga, Nabi Muhammad sangat dimuliakan, bahkan untuk dekat makam beliau pun sangat tidak mudah. Lah kok ada yang mikir bongkar makam Rasulullah hanya untuk kepentingan dirinya. Padahal saya yakin Bahar tahu betul kalau makam Nabi tak akan ada yang berani bongkar, tulis akun Ferdinand Empu dalam unggahannya. Bahkan diketahui pengacara Muhammad Mu'anas Alaidit memberikan catatan panjang terkait pernyataan Bahar Smith yang meminta menggali makam Rasulullah untuk membuktikan bahwa ia memang keturunan Nabi. Menanggapi hal tersebut, Mu'anas menilai pernyataan Bahar Smith ngawur karena jika memang menjunjung tinggi Nabi, tak perlu mengajukan permintaan berlebihan tersebut. Buat apa bongkar makam Nabi? Tes DNA tak harus ambil sampel darah. Betul, bisa dari rambut. Banyak negara yang simpan rambut Nabi, termasuk di Indonesia. Ada OP artis religi, tes aja dulu. Nah, si Bahar paham gak beginian? Ngaku cucu dan keturunan demi tes DNA, dia tega malah maunya gali kubur manusia yang paling diagungkan dan dimuliakan, baginda Nabi. Andai bongkar makam bukan darinya dan kelompoknya, sudah pasti dituduh penista agama. Bahkan bisa demo mereka berjilid-jilid sampai yang nuntut makam Nabi dibongkar di penjara. Kalau si Bahar bener Suriah, nggak mungkin dia sekejam dan sejahat itu malah usulkan agar makam Nabi yang
Katanya dicintainya meski digali kuburnya. Kok justru datang dari yang ngaku-ngaku keturunannya? Watak Bahar ini persis dalam kisah Nabi Sulaiman saat ada 2 orang ibu mendatanginya dan memperebutkan satu bayi. Kedua ibu sama-sama mengakui sebagai ibu kandungnya. Sulaiman malah berencana membelah bayi menjadi 2 bagian. Belakangan bayi diserahkan kepada yang justru menolak usulan Sulaiman, karena hal itu bisa membunuh anaknya. Sehingga Sulaiman berkeyakinan inilah ibu kandungnya dan anaknya darah dagingnya. Bahar mestinya begitu, bukan sebaliknya. Untungnya apa ngotot terus, jualan asap, ngaku cucu, keturunan sampai meski bongkar dan rusak makam Nabi untuk buktikan karena ada tantangan, padahal banyak cara lain. Itu pun kalau si Bahar mau. Katanya kau mengaku mengaliri darah Nabi, kau mencintainya, tapi kau sengaja malah kasih syarat yang gak mungkin terjadi. Jadi kelihatan takut dites si Bahar. Sekarang demi si Bahar ini, terima tidak umat Islam, makam nabinya dibongkar. Kurang ajar. Tidak caranya si Bahar. Biadab tidak si Bahar. Tutupnya menambahkan. Bahkan diketahui Habib Jidan bin Novel sebut Bahar Smith bukan keturunan Nabi Muhammad karena bodoh tanpa ilmu, membuatnya hina dan juga kotor. Bahar Smith bukan keturunan Nabi, jelas Habib Jidan, karena bodoh tanpa ilmu. Kebodohan itu jijik dan kotor diungkap dalam channel Ismanto pada 12 April. Menurut Habib Jidan, Bahar Smith bodoh membuatnya tak pantas mengaku keturunan Nabi. Percuma mulia tapi bodoh, tidak punya ilmu, hanya permalukan keturunan Nabi, tegasnya. Ia bercerita pesan Syahid Muhammad Al-Bakhir pada putranya, wahai anakku, memiliki ilmu itu indah, tapi jika ilmu itu dimiliki saya dan kamu keturunan Nabi, akan lebih indah lagi, ujarnya. Muhammad Al-Bakhir bin Ali bin Husain adalah Ahlul Bait Nabi, cicit Imam Ali, cucu dari Husain, dan imam kelima dalam tradisi Syiah Imamiyah. Menurutnya, Ismailiyah itu merupakan imam keempat dan lahir pada tanggal 1 Rajab 57 Hijriah di Madinah. Bagi Habib Jidan bin Novel, keutamaan keturunan Rasulullah adalah memiliki ilmu, sementara Bahar Smith hanya teriak mengaku cucu keturunan Nabi. Dia semakin hina ucapnya. Di hari kiamat nanti, kata Habib Jidan, akan muncul orang yang berteriak jika dirinya sebagai keturunan Nabi. Namun Rasulullah menjawab, kamu bukan keturunanku, terang dia. Lalu mereka menjawab, tapi kami benar keturunanmu. Rasulullah menjawab, kamu bukan dari spermaku, tapi hanya air kencingku. Ucap Habib Jidan merespon kelakuan Bahar Smith. Habib Jidan bin Novel bin Salim bin Jidan adalah cucu dari Habib Salim bin Ahmad bin Jidan, seorang pejuang dakwah di Betawi pada tahun 1906 hingga 1969. Bahkan diketahui pada waktu itu Menteri Agama Menak Yakut Kaul Khomas mendatangi Sekretaris Rabitiyah Alawiyah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan pada Senin 28 Desember 2020. Rabitiyah Alawiyah merupakan organisasi Islam yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Pada umumnya, organisasi ini menghimpun WNI keturunan Arab, khususnya yang memiliki keturunan langsung dari Nabi Muhammad. Pantauan di lokasi Menak Yakut Kaul Khomas disambut oleh sejumlah pengurus Rabitiyah Alawiyah, yaitu Habib Sen Smith, Habib Ahmad Umar, Husain Alatas, Habib Nabil, Ustadz Ali Al-Bahar, Umar Al-Haddad, dan Habib Ghazi Al-Lisdrus. Menteri yang biasa disapa Gus Yakut itu belum menjelaskan detail seputar kedatangannya di sana. Usai disambut sejumlah pengurus, Gus Yakut langsung memasuki ruangan
Pertemuan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, pencegahan penularan virus COVID-19. Selain menjaga jarak, mereka juga diwajibkan mengenakan masker. Sebelumnya, Ketua Lembaga Pencatatan Nasab Mahtab Ad-Daimi Rabitiyah Alawiyah Ustadz Ahmad Alatas mengatakan bahwa benar HRS merupakan keturunan Nabi Muhammad. Ya betul, kata Ahmad saat dihubungi Okeson di Jakarta pada Kamis 19 November 2020 yang lalu. Dalam salinan surat yang diberikan Ahmad kepada Okeson, silsilah nasab Habib Rizik diambil dari Syajarah Al-Sadah Al-Shiraf Al-Wiyin Juz 2 halaman 236. Berikut silsilah yang diperoleh dari Ketua Lembaga Pencatatan Nasab Mahtab Ad-Daimi Rabitiyah Alawiyah Ustadz Ahmad Alatas. Bahkan Bahar Smith membuat heboh jagat dunia media sosial dengan pernyataan kontroversinya yang menantang untuk mengetes DNA-nya dengan DNA Nabi Muhammad. Hal itu untuk membuktikan bahwa Bahar betul-betul merupakan seorang Habib keturunan Nabi Muhammad. Menanggapi itu, Habib Hussein Baagil sampai harus turun tangan untuk meminta maaf kepada masyarakat. Sosok ulama asal Tuban itu meminta maaf mewakili seluruh habaib di Indonesia atas perdebatan soal gelar habaib yang muncul di masyarakat. Saya mohon maaf atas segala sesuatu yang akan saya sampaikan ini. Ada yang salah, namun ini adalah suara hati yang paling dalam, ujar Habib Hussein Baagil, dikutip dari YouTube Kendils TV pada Sabtu 15 April 2023. Menurut dia, saat ini banyak orang yang merendahkan dan mencerca habaib. Akan tetapi, Habib Hussein Baagil menyebut, bukan mereka yang salah, tapi para habaiblah yang salah. Kami salah karena tidak bisa mencerminkan akhlak kakek kami, karena kami tidak bisa memiliki ilmu seperti kakek kami, tendasnya. Saya mohon maaf kepada siapapun yang tidak berkenan dengan habaib, pada mereka yang kurang berkenan dengan sebutan Habib, atau mungkin pernah tergores perasaannya oleh Habib. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga besar Habib, mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Kami salah, kami keliru, kami tidak tepat dan tak layak disebut sebagai Habib, ungkap Habib Hussein Baagil. Habib Bahar menjawab tantangan pihak yang meragukan gelar Habib dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Sebelumnya, seorang pemuka agama bernama Kiai Haji Imanuddin menantang para Habib di Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka adalah benar keturunan Nabi Muhammad. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad, ujar Kiai Haji Imanuddin. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi, ingin dipercaya silahkan adakan tes DNA. Dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan orang Arab tendasnya. Bahar pun menerima tantangan itu. Ia mengaku bersedia dites DNA-nya untuk kemudian disamakan dengan DNA Nabi Muhammad. Nggak apa-apa kalau mau tes DNA, tapi ada syaratnya. Kan kalau tes DNA itu harus diambil sampel kita, air liur, atau darah, atau rambut. Boleh, kita tes DNA. Ana yang mau duluan tes DNA, tapi dengan beberapa syarat, ujar Bahar. Syarat pertama, apakah bisa mereka yang meminta itu tes DNA menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah, sambungnya. Bahkan pendakwah kontroversial Bahar Smith membuat sebuah pengakuan. Bahar menyebut bahwa ia bukan keturunan ke-37 Nabi Muhammad, melainkan juga keturunan Raja Ternate hingga Raja Panganitu. Pengakuan itu disampaikan Bahar saat menjadi bintang tamu dalam tayangan YouTube Karni Ilyas Club pada 24 Desember. Bahar Smith lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 23 Juli 1985. Ia merupakan anak pertama dari 7 bersaudara.
kakeknya berasal dari Yaman dan menyebarkan Islam. Jadi, kakek dari ayah saya bernama Habib Abdurrahman. Beliau datang dari Yaman untuk menyebarkan Islam di daerah Manganitu, Sangger. Habib Abdurrahman kemudian menikah dengan anak Raja Manganitu, kata Bahar Smith, dikutip dari era.id. Dari pernikahan keduanya lahirlah 4 orang anak, yang salah satunya bernama Habib Alwi dan menetap di Sangger, hingga menikah dengan Hababah Fatmah dan memiliki anak bernama Habib Abdurrahman. Jadi Habib Alwi menamakan anaknya dengan nama ayahnya, Habib Abdurrahman. Kebiasaan kita para Habib, kata Bahar. Kemudian Habib Abdurrahman menikah dengan putri Raja Ternate dan melahirkan seorang anak bernama Habib Ali, dan kemudian menikah dengan Isnawati Ali dan melahirkan Bahar Smith. Saya punya abah, nikah sama saya. Punya umi ibu, saya punya umi itu abahnya ayahnya umi, saya asli Buton, kata Bahar. Asli Buton ayahnya, saya punya ibu. Terus Buton, ibunya Flores, lanjut Bahar. Selain keturunan Buton dan Flores, Bahar juga menyebut di dalam dirinya mengalir darah Bajo dan Bugis. Makanya dalam tubuh saya ini mengalir ada darah Bugis, ada darah Flores, ada darah Ternate, ada darah Sangir, ibu dia. Sedangkan garis keturunan dari Nabi Muhammad, Bahar bin Smith ternyata merupakan keturunan ke-37 dari marga atau kabilah Smith. Ketua Lembaga Pencatatan Nasab Radbitiyah Alawiyah, Habib Ahmad Alatas, membenarkan bahwa Bahar Smith adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad. Namun, Bahar Smith tercatat sebagai keturunan Nabi Muhammad ke-37, bukan ke-29 seperti yang diklaim sang Habib. Ke-37 sampai ke Nabi. Dari jalur Husain, cucu Rasulullah, kata Habib Alatas melansir Sindonews. Adapun dalam catatan Mahstab Adaimi, Bahar bin Smith keturunan Nabi Muhammad dari jalur Husain dengan ID nasab 85678. Untuk mengetahui silsilah Bahar bin Smith sampai ke Nabi Muhammad, berikut silsilah Bahar Smith berdasarkan dokumen Radbitiyah Alawiyah.